serangan pemburukan COVID yang lengkap lah gitu ya. Pada ya tergolong kayak saya dulu juga waktu diperkirakan waktu Desember saya kena itu, saya juga dapat varian beta yang kira-kira waktu itu yang paling kuat kali ya. Sama juga kakak saya ini mungkin varian delta yang juga sangat kuat. Hingga dalam waktu singkat daya rusak yang diberikan itu sangat fatal. Yang pertama, kakak saya mengalami pengentalan darah yang sangat tinggi. Dimernya itu sampai awal itu pertama 4.500-an. Lalu dua hari meningkat jadi 6.500-an dan hari ke-6 sudah sampai 8.000-an. Selama proses pengentalan itu yang cepat kakak saya akhirnya stroke ya, bagian stroke pada bagian tubuh sebelah kanan, dari mulai mata, kelihatan dari bibirnya, lidahnya juga tidak bisa difungsikan sebelah kanannya, lidah, tangannya, dan kakinya. Itu akibat menurut dokter adalah akibat pengentalan dengan tingkat dimer yang tinggi ya. Belum terlalu juga sebetulnya nggak terlalu tinggi amat, tapi itu tidak pernah mungkin juga ada bakat kakak saya pada bakat untuk resiko penyumbatan ya. Walaupun saya belum sampai hari ini juga saya tanyakan riwayatnya apakah ada kolesterol tinggi, rasanya tidak. Berarti memang terpicu pada saat COVID kelihatannya. Apa saja yang terpicu selain pengentalan juga yang kedua itu juga kakak saya kebetulan punya riwayat 15 tahun lalu kena TB paru. Itu terpicu lagi pada COVID kali ini. Jadi kata istri saya itu bahwa COVID itu bagaikan penyerang benteng ya. Benteng kalau yang menyerang benteng itu COVID. Pertahanan kita tuh kalau ibaratkan benteng ya yang ngejebol itu adalah COVID dan kemudian bakteri, virus yang lain ikut masuk. Makanya beberapa pendekatan rumah sakit kalau untuk mencegah perburukan pada pasien itu diberikan juga antibiotik dan antivirus kan begitu untuk mencegah adanya virus lain dan bakteri lain masuk ya, di saat COVID sudah berhasil menjebol pertahanan tubuh kita gitu. Nah, pada kakak saya rupanya TB yang 15 tahun itu kembali aktif dan diperkirakan juga memberikan pemburukan pada paru hingga kakak saya sempat pendarahan, keluar darah pada hidungnya dan terlihat memang saturasinya yang sangat rendah ya. Kakak saya udah mungkin udah nggak masuk akal ya, udah sampai saya lihat sekali angkanya sampai 17%. Itu udah sempat tercapai dan kalau nampakannya udah seperti orang yang sakratul maut gitu. Udah seperti orang yang sudah nggak punya harapan hidup ya, udah kayak tenggelam tuh sudah tinggal nunggu. Seperti orang tenggelam itu udah nggak, udah terakhir lah, udah suasananya udah, matanya sudah nggak lagi punya tatapan yang jelas, ya sampai ya sudah seperti sakratul maut. Nah, itu melakukan tindakan langsung memberikan oksigen dengan menggunakan HFNC, high flow nasal kanul. Jadi maka saya langsung diberikan tembakan oksigen 80 liter per menit. 80 liter per menit double dengan NRM-nya. Jadi dari oksigen dari pusat sebesar 15 liter per detik, jadi hampir 100 liter per menit langsung masuk ke paru-paru kakak lewat hidung, walaupun tidak menggunakan alat ventilator, Pak. Kalau ventilator kan langsung ke paru-paru ya, ini masih lewat hidung. Maka kakak saya itu hidungnya sampai luka hebat karena
alatnya itu memang tekanannya sangat tinggi gitu. Nah, selain itu juga terpicu hipertensi. Tidak ada bakat hipertensi, tidak ada riwayat hipertensi, terpicu hipertensi, dan tidak ada riwayat diabetes juga terpicu diabetesnya. Terakhir angka yang terakhir sampai harus disuntik insulin itu GDS-nya 319, lumayan tinggi, belum pernah belum pernah kakak saya tidak punya riwayat ya. GDS-nya sampai 319 dan itu disuntik insulin sebelum makan. Itu pemburukannya sampai situ, dan yang paling mengerikan adalah yang karena ketergantungan terhadap oksigennya yang sangat tinggi hingga sementara alat di sini saya pikir tidak terlalu inilah ya, tidak support benar, jadi punya titik-titik kritikal lah kalau ditinggalin. Kalau makanya saya berinisiatif dengan warga untuk tetap menunggu beliau di sini di sampingnya, dan bahkan tadi pukul 5:30 tadi ada kejadian oksigen di pusat mati. Sementara kakak saya sudah melepas alat HFNC-nya, alhamdulillah itu tanda kemampuan bernapas sudah mulai bagus. Terus juga dicabut juga bantuan oksigen cadangannya, tinggal hanya kembali kepada oksigen pusat ya, NRM. Tapi pada saat tadi 5:30 mati total. Selama 10 menit kakak saya drop lagi saturasinya sampai di bawah 70. Alhamdulillah saya masih menyiapkan satu tabung cadangan di samping kakak saya. Alhamdulillah bisa teratasi gitu ya. Nanti masa-masa kritikal kayak gitu masih ada lah di kakak saya. Namun overall semua ini tetap membuat kaget pihak rumah sakit. Kenapa? Karena perkembangannya juga sangat ekstrim ya. Kalau sempat kenaikan kakak saya itu sebelum saya datang kemari sebetulnya sudah dipersiapkan TF di sini. Cuma beliau tidak bisa mengkonsumsinya karena keterbatasan dia gitu. Dia tuh ketika saya datangin tuh dalam kondisi yang sangat mengerikan lah. Dia seperti orang kayak mau tenggelam, ya, matanya udah mendelik-delik gitu. Sementara nggak ada yang nungguin di sini gitu. Saya kaget sekali waktu itu dan bersyukur saya bisa hadir, dan pada saat itu juga saya sudah menerapkan, dan kakak saya nggak lama setelah saya temui besoknya langsung stroke. Artinya saya terlambat datang lah sebetulnya. Kakak saya tidak sempat mengkonsumsi TF dengan baik. Nah, karena dampak yang terlambat itulah kenaikan didimernya sangat fantastis. Dari waktu hari pertama di sini sudah 4.500 sampai 8.000. Namun karena treatment diyakini oleh pihak di sini, salah satunya dokter paru di sini, dokter spesialis parunya, dia sampai nanya maka istrinya, ini apa yang dikasih kok rasa-rasanya menurut dia tuh ya nggak mungkin lah obat yang diberikan tuh menghasilkan kondisi yang sekarang. Artinya kakak saya bisa dengan cepat mengatasi kesalahan saturasinya, terus juga pengentalannya, ya walaupun sudah sampai stroke ya, kalau stroke sudah harus tinggal nunggu fisioterapi nantinya setelah ini, tapi tidak terjadi pemburukan lebih lanjut. Dan 8.000 itu langsung terjun ke 1.500 dan sekarang sudah 600, sudah mendekati normalnya yang 500 itu. Nah, sampai spesialis paru sampai nanya ke keluarga kami, apa sih yang dipakai ini gitu, sampai kondisinya ya mereka sih nggak akan, mereka sendiri saya lihat betul ada keraguan karena beberapa kali ada obat yang dimasukkan dari stop, kan stop gitu, karena mereka tidak yakin lah treatment ini sebetulnya diakui ya ada unsur juga yang dicobakan lah, kayak pernah memasukkan ivermectin ya yang sempat viral itu
ivermectin itu, dan itu mereka stop, mereka udah takut aja kan, karena juga terlihat tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Nah, pemakaian rutin saya sejak hari pertama itu memang sudah pakai dosis sultan ya. Kita nyebutnya dosis sultan ya. Jadi setiap makan, jadi kakak saya dengan stroke ini sudah tidak bisa makan nasi lembek sekalipun. Disinilah kami tertolong dengan adanya Nutrasat gitu. Nutrasat ini. Ya, Nutrasat itu satu saran istri saya kasihkan 2 takar setiap makan, dan itu subhanallah paling saya lihat walaupun kita mungkin kalau saya perhatikan BAB-nya kondisinya ya masih baik, sangat baik, bahkan untuk kondisi dia yang cuma makan itu 2 takar Nutrasat dengan air hanya ya seperti ini nih, segelas ini jadinya gitu. Ini bekas makannya tadi, dan dicampurkan langsung dengan setiap makan 5 TF plus, 5 TF3, 2 CV, kadang 2, kadang 1 Bioeva, kadang 2, kadang 1 sama Renko. Ya, jadi 3 plus, 3 CV, Bioeva, dan Renko. Itu. Di antara itu saya kasih 2 sloki Biovida. Kondisinya ya alhamdulillah, kalau secara saya pikir ini udah sangat ya seperti di sini semuanya jadi optimis gitu, pertumbuhannya sangat cepat ya, dan saya bersyukur kakak saya bisa tertolong, tidak terus mengalami pemburukan, dan ya tidak ada solusi makanan, semua makanan yang mampir sini buat kakak saya tidak sama sekali tidak ada yang dimakan ya, hanya Nutrasat yang kami berikan gitu loh untuk kakak saya, dan kondisinya sampai hari ini alhamdulillah. Mudah-mudahan Rabu depan 10 hari setelah yang merupakan 10 hari dari swab berikutnya, mudah-mudahan sudah negatif, karena swab sebelumnya kakak saya sudah CT-nya sudah 30, walaupun masih positif, itu sudah luar biasa ya dengan kondisi seperti ini. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Iya, makasih banyak Pak Indra. Kita doain ya Pak Indra, kakaknya Pak Indra bisa segera pulih, sehat, kepala ya. Gitu kan ya, insya Allah ini adalah ikhtiar yang terbaik ya, yang saat ini bisa keluarga lakukan. Kita juga semua kita mendoakan. Banyak nanti sharingnya Pak Indra nih bisa banyak ngebantu orang juga Pak Indra. Jadi ya, pas kami terus terang ya dari sisi kami sih, selain sisi dokter juga memandu terus di luar, kami ya merasa ya alhamdulillah bisa menghadirkan TF di sini gitu, dan memang rumah sakitnya cukup ramah dengan TF di sini. Dan ya support benar deh mereka rumah sakitnya. Saya waktu pas dokter Inti telepon dan dia beritahu kan bahwa cukup mengejutkan juga gitu ya, kakak setiap habis makan saturasi oksigennya turun gitu kan. Begitu diganti dengan Nutrastart, alhamdulillah banget gitu ya, makan dengan Nutrastart saturasi oksigennya stabil gitu kan. Ini terus terang satu pengalaman baru juga buat saya kan gitu. Makanya begitu pas habis dokter Inti telepon saya waktu itu, saya cerita tuh ke teman-teman semua bahwa saya bilang gila ini Nutrastart nih, dan ini bagus banget berarti untuk pasien COVID gitu ya. Artinya itu langsung saya sharing ceritanya, saya langsung sharing cerita karena ini satu manfaat lagi yang kita akhirnya tahu gitu kan, bahwa kalau memang kebutuhan gizi tubuh kita dia tercukupi dengan benar gitu ya, oksigen itu nggak akan kebutuhan oksigen kita tercukupi gitu ya kan. Artinya jadi di situ saya langsung saya banyak cerita juga ke teman-teman semua gitu ya, ke mitra-mitra, bahwa buat
teman-teman nih sekarang nih yang lagi kondisinya juga keluarga ada yang terkena COVID dan kita tahu gitu kan saturasi oksigennya dia bermasalah, turun terus gitu kan. Teman-teman jangan ragu gitu ya, kasih Nutrastart gitu. Dan akhirnya waktu itu mitra-mitra pada ngomong, minta dong Pak Indra atau Dokter Inti sharing gitu ya. Jadi karena insya Allah cerita ini sangat membantu banget Pak Indra, ya kan. Jadi untuk teman-teman juga nggak ragu untuk minum Nutrastart gitu. Artinya mau dalam keadaan kita sehat atau kita dalam keadaan sakit, Nutrastart ini bener-bener bagus banget lah. Saya jadi minum lagi sekarang akhirnya. Yang tadinya saya udah stop. Kita langsung nyetok. Langsung saya stok lagi Nutrastart ya kan. Bunda Sutra tinggal berapa? Beli lagi. Boleh ditambah Bu Ya. Ratu. Boleh Ya, boleh dok. boleh. silakan Bu. Bukti bahwa Andri kakaknya Pak Indra itu tersebut tidak kelaparan adalah dalam urin kemarin yang diambil itu kita pemeriksaan urin lengkap. Kalau kondisi kelaparan ketonnya positif ya Bu. Ternyata ini negatif Bu. Oh, Dari urin. Urin artinya sel tubuhnya tidak dalam keadaan kelaparan. Hebatnya gitu. Padahal kalau orang yang di ICU, kalau urin yang diperiksa ketonnya pasti positif. Itu satu. Dua, Urin ya. dalam urin lengkap tersebut juga karena ada gangguan ginjal, proteinnya positif Bu. Artinya ada gangguan fungsi ginjal atau penyaringan darahnya. Jadi protein molos terus. Di kencingnya, di urinnya molos positif. Tapi kok tidak menyebabkan ketonnya positif. Jadi kondisi nutrisi pasien itu dalam keadaan cukup Bagus. Dengan Nutrastart tersebut Bu. Nah tuh kan Nuril minum terus Ril. Nih Bu. Siap. Minum terus. Iya. Mau dikirim Bu Nuril? Hah? Di sini habis. Oh, boleh, boleh. Nih, baru dipakai sekali. Ntar diambil ya. 2 scoop. Nah, iya baru sekali minum. Iya. Dari sekali. Pak Indra kasih yang vanilla ya Pak? Apa coklat? Vanilla Pak. Oh, vanilla. Karena juga percuma coklat Pak. Di sini campurnya kan Oh, iya. tempe, free, CV jadi satu. Iya, iya. Oke. Nah, ini kalau diaduk bareng itu semua, bapak-bapak mau tahu rasanya kayak apa? Yang mana Pak? Beneran nih, saya mau kasih tahu rasanya kayak bakso. Bakso. Serius, Pak? Kayak kuah bakso Pak. Betul. Silakan coba. Boleh kita coba tuh. Tapi nggak gitu juga. Harusnya yang coklat biar nggak kerasa. Ya, coklatnya tipis teh. Iya, pasti dikit. Kalau vanilla ya, yang kita udah pernah sempat bikin ya resepnya ya Ril, waktu kita pernah sempat demo Nutrastart ya. Tuh pakai kurma. Pakai kurma kita bikin, terus pakai pisang, stroberi, Iya. apa lagi ya kita bikin waktu itu ya? Pisang, stroberi, kurma, Alpukat, alpukat nggak ada kemarin, apa ya? Apa? mangga. Lupa ya, mangga ya atau apa gitu ya? Kayaknya 3 itu deh Bu. Tapi yang paling enak banget itu pada saat vanilla campur kurma. Wah, gila itu. Enak banget. Itu gila banget rasanya, Wajib enak banget rasanya. banget. Kurma enak. Enak banget. Kalau lagi puasa. Vanilla pakai kurma, aduh di blend itu the best banget rasanya. Pakai es batu. Nah, itu enak banget. Jadi Jadi kita waktu itu udah ngetes semua ya, pakai macam-macam gitu ya, buah-buahan. Ya, kurma yang paling enak. Iya benar. Manis-manis yang kurma yang diambil sama teman-teman waktu itu.